Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan bagi saya dapat menjadi presenter di Seminar Nasional Pasca Sarjana 2023. Saya Endang Sulistianingsih sebagai penulis pertama dari Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris, Program Doktoral Universitas Negeri Semarang. Berikut adalah penelitian saya dengan judul Digital Storytelling, Studi Kasus Pengajaran Bahasa Inggris dalam Kecakapan Berbicara pada Mahasiswa. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembelajar bahasa Inggris di Indonesia menghadapi beberapa masalah yang menghambat upaya mereka untuk mencapai kompetensi bahasa Inggris. Banyak variabel yang menjadi penyebab atas masalah ketidakmampuan mereka dalam berbicara bahasa Inggris atau menguasai keterampilan berbahasa Inggris. Di antaranya adalah sistem yang tidak fleksibel di sekolah-sekolah di Indonesia, serta adanya kurikulum dan teknik pengajaran yang harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Hal ini berdampak pada kondisi demotivasi di mana bahasa Inggris tidak diucapkan oleh para pembelajar dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan siswa kehilangan minatnya dalam belajar bahasa Inggris. Mereka kehilangan minat dan antusiasme dalam belajar bahasa Inggris juga dikarenakan karena kurangnya kesempatan untuk berlatih di luar kelas. Selain itu, mereka juga merasa enggan belajar bahasa Inggris karena mereka menganggap bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang sulit. Banyak kosakata yang tidak mereka ketahui, serta pengucapan atau pelafalan yang berbeda antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sehingga segala faktor itu menyebabkan mereka semua kehilangan dorongan untuk belajar bahasa Inggris, khususnya dalam kecakapan ya berbicara. Semua faktor ini secara tidak langsung mempengaruhi penguasaan mereka ya dalam berbicara menggunakan bahasa Inggris. Meskipun banyak persoalan yang dihadapi, sebenarnya ada sebuah solusi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan siswa yang demotivasi dalam belajar menjadi termotivasi untuk belajar bahasa Inggris, ya. Khususnya motivasi secara ekstrinsik, yaitu melalui pendekatan guru. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa strategi mengajar guru sangat menentukan dalam membentuk sikap dan tingkat motivasi mahasiswa. Karena metode tradisional dirasa sudah tidak cocok lagi pada era digital saat ini, di mana guru menjadi pusat pembelajaran dan cara mengajar mereka juga cenderung monoton karena hanya mengandalkan ceramah saja di depan kelas, ya. Mereka kurang mengoptimalkan penggunaan teknologi. Dan dalam kasus ini seharusnya guru mengubah cara mengajar mereka sehingga siswa menjadi lebih bersemangat lagi dalam belajar bahasa Inggris, khususnya kecakapan berbicara. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penggunaan digital storytelling untuk meningkatkan kemampuan berbicara atau kecakapan berbicara pada mahasiswa. Mengapa harus digital storytelling? Karena di era digital, peserta didik terutama mahasiswa, mereka suka menggunakan media sosial
Berdasarkan hasil riset sebelumnya juga mahasiswa didapati senang membuat video-video berdurasi pendek ya, lalu mereka menguploadnya di YouTube, TikTok maupun Instagram dan Facebook. Pembuatan dan berbagi video di media sosial semakin populer, baik itu dalam bentuk video short looping maupun live streaming. Dua-duanya ini sama-sama disukai oleh kalangan muda atau dalam hal ini adalah mahasiswa. Aplikasi Facebook, Instagram, dan TikTok dilengkapi dengan fitur cerita atau story yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek bervariasi ya dari 3 hingga 15 detik tergantung pada aplikasinya yang dapat diatur dalam satu putaran. Melalui apa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa senang menggunakan media sosial, khususnya untuk mengekspresikan diri melalui video-video pendek. Mengingat hal ini, menggunakan digital storytelling sebagai strategi dalam pengajaran pembelajaran bahasa Inggris khususnya kecakapan berbicara menjadi sebuah solusi baru atau nuansa baru dalam pengajaran bahasa Inggris. Lalu apa sih itu digital storytelling? Digital storytelling dibuat dengan menggabungkan ya beberapa komponen antara lain teks, visual, video, dan audio. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa digital storytelling atau cerita pendek telah menawarkan banyak manfaat, khususnya untuk bidang pendidikan ya. Lebih khusus lagi adalah dalam pengajaran bahasa. Seperti beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa digital storytelling terbukti efektif untuk pembelajaran bahasa seperti membaca ya, menulis, mendengarkan dan berbicara. Berdasarkan riset studi literatur ya, penggunaan digital storytelling dalam pengajaran bahasa Inggris khususnya kecakapan berbicara masih sedikit dieksplorasi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk satu, mengeksplorasi pendapat mahasiswa tentang produksi digital storytelling. Yang kedua adalah mengeksplorasi pengaruh digital storytelling terhadap keterampilan berbicara mahasiswa. Untuk mencapai tujuan ya penelitian ini atau untuk menjawab research question dari penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus, di mana kami menggunakan beberapa instrumen penelitian ya, seperti misalnya melalui observasi, kuesioner, serta partisipasi total. Ya, data dihitung menggunakan secara kualitatif, kemudian dianalisa juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan dapat dengan mudah menghasilkan cerita yang komunikatif dan mudah dipahami dengan menggunakan digital storytelling. Selanjutnya ditemukan juga bahwa digital storytelling memupuk kemandirian, kreativitas, dan motivasi pembelajar untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu, menulis cerita mereka sendiri tentang topik yang sudah dikenal membantu mereka meningkatkan kefasihan mereka dalam bahasa Inggris, sehingga mereka berkontribusi secara aktif dan suportif dalam kegiatan berbicara dalam bahasa Inggris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil dari penelitian, kesimpulannya adalah digital storytelling berpotensi mendorong mahasiswa untuk aktif berbicara
meningkatkan kosakata mereka, dan berlatih mengucapkan atau pronunciation dan kefasihan mereka. Singkatnya, mendongeng digital atau digital storytelling memungkinkan siswa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa asing yang mereka pelajari. Dan dapat disimpulkan juga bahwa produksi digital storytelling tidak memakan banyak waktu. Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa digital storytelling dapat dengan mudah diimplementasikan di kelas. Baik, berikut adalah beberapa referensi. Ini hanya cuplikan saja. Untuk referensi lebih lengkapnya terdapat di dalam paper kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.